Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Sejak tahun 2021, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa telah menjalin kerjasama strategis dengan Mingchi University of Technology MCUT Taiwan dalam penyelenggaraan program internasional Fast Track 3+2 yang memungkinkan mahasiswa untuk berkuliah selama 3 tahun di Undiksa untuk meraih gelar sarjana dan berkuliah selama 2 tahun di MCUT untuk meraih gelar magister. Di mana program ini merupakan bentuk nyata komitmen Undiksa dalam memperluas akses dan juga pengalaman akademik mahasiswa ke tingkat global, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan visi besar Undiksa untuk menjadi International Reputable University in Education and Leadership atau IRWEL. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbincang bersama dengan salah seorang mahasiswa Undiksa yang baru saja menyelesaikan program fast track-nya di MCUT dan hari ini juga masih berada di Taiwan. Kita sudah terhubung langsung bersama dengan Kade Ayu Komala Dewi atau kalau saya biasanya panggil dengan Komala. Halo Komala. Halo Kak Tias, Oke, gimana kabarnya hari ini Komala? kebetulan sangat baik Kak ya, karena akan bertemu Kak Tias sekarang. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan untuk kita ajak dan kita undang untuk ngobrol bersama, untuk sharing pengalaman Komala selama ikutin program Fast Track di MCUT dan kita harapkan dari video kita ini nanti juga bisa memotivasi mahasiswa lain biar semangat untuk ikutin program Fast Track yang ada di Undiksa karena sekarang kan tidak hanya berkolaborasi sama MCUT tapi juga dengan universitas lainnya juga di luar negeri. Oke, mungkin untuk awalan nih Komala, boleh diceritakan sedikit nggak sih sebenarnya apa yang melatar belakangi Komala memutuskan untuk ikut program Fast Track di Undiksa? Oke. Jadi sebetulnya di Undiksa itu saya kebetulan mengambil jurusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi memang dari sana saya memiliki ketertarikan tidak hanya di pendidikan, namun juga dalam manajemen dan juga komunikasi global. Jadi setelah adanya program Fast Track ini, melihat adanya tawaran program Fast Track, saya melihat program ini adalah peluang emas untuk memperluas wawasan dan juga mempercepat proses pencapaian jenjang pendidikan internasional yang mungkin bisa dikatakan relevan dengan minat saya. Oke, Itu nah Kak. lalu Oke. yang menginspirasi untuk mendaftar selain mungkin dorongan dari pribadi gitu ya setelah melihat Mm-mm. pengumuman tentang program ini, apakah ada dorongan lain? Misalnya mungkin kalau biasanya mahasiswa kan kalau mau daftar kuliah aja itu kadang ngikut-ngikut teman gitu ya. Nah, apakah Komala juga ikut program ini Oh ya. karena ngikut teman atau mungkin ada dorongan dari dosen barangkali atau dari orang tua seperti itu? Mm-mm. Oke, sebetulnya dorongan dari yang mendorong saya untuk ikut program ini itu ya selain dari pribadi juga dari Undiksa sendiri, dari dosen dan juga orang tua. Bahkan banyak teman juga support karena mereka sangat tahu saya memang berencana untuk menempuh pendidikan ke luar negeri. Jadi dengan adanya tawaran program ini, dosen-dosen terutama advisor, dosen pembimbing sangat mendukung saya, sangat suportif dalam mendukung saya untuk mengambil program ini. Oke, nah saat ini kan Komala sudah menyelesaikan program fast track-nya di MCUT. Bisa diceritakan mungkin seperti apa pengalamannya selama ikutin program fast track di MCUT? Mm-mm. Iya. Oke, pengalaman di sini ya mungkin bisa dibilang sangat menantang, tapi juga penuh makna. Kenapa? Karena saya banyak belajar hal baru di sini di Taiwan, tidak hanya dari segi akademiknya, tapi juga bagaimana kami berinteraksi dengan mahasiswa internasional lainnya, bahkan mahasiswa lokal di Taiwan. Jadi lingkungan belajarnya juga sangat mendukung dan saya semakin termotivasi untuk terus berkembang di sini. Seperti Oke. itu. Nah, lalu tantangan terbesarnya mungkin selama Komala untuk ikutin program fast track di MCUT, baik dari sisi akademik maupun beradaptasi dari sisi budaya, karena kan tidak terpungkiri bahwa kita itu memiliki perbedaan gitu ya dari segi Iya, budaya dan betul. juga kebiasaan masyarakatnya. Apa yang menjadi tantangan terbesar? Terlebih saya dengar Komala juga mengambil program yang berbeda sekali dengan program studi ketika S1 di Undiksa, seperti itu.
Iya, iya tantangan akademik ya. Jadi kalau bicara tentang tantangan itu karena background saya dulu itu S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan sekarang mengambil MBA. Tantangan akademik utamanya itu memahami konsep-konsep bisnis sih dan manajemen yang memang sebelumnya tidak saya pelajari secara formal. Mungkin hanya beberapa kali membaca di beberapa buku atau artikel-artikel, dan ya itu memang sangat menantang sih, jadi perlu effort yang lebih untuk mengikuti pelajaran di sini. Lalu dari sisi budaya, kayak sisi sosial dan lain sebagainya, itu sedikit lebih gampang untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup, dengan bahasa, dan juga ritme perkuliahan di Taiwan. Mungkin bisa dikatakan bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Dan itu juga karena terbantu karena saya sudah terbiasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan mungkin dari lingkungannya juga mendukung. Jadi memang mereka sangat open untuk mahasiswa internasional ataupun orang-orang internasional yang berkunjung ke Taiwan itu sendiri. Seperti itu, Oke, Kak. terbukti ya sangat betah di Taiwan sampai sekarang stay katanya sampai Agustus baru balik. Oke, mungkin nanti kita juga akan tanya sedikit seputar hal itu. Tapi tadi kan Komala menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar sebenarnya itu datang di bidang akademiknya karena Komala memilih Iya. program yang sangat berbeda dengan program studi ketika S1 di Undiksa. Nah, apa yang Komala lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Apakah mungkin belajarnya ditambah jamnya atau ada trik-trik khusus yang Komala lakukan selama ikutin program ini untuk bisa mengejar mahasiswa lainnya di sana? Mm-mm. Kalau untuk triknya sih, ya memang harus belajar dengan lebih giat ya mungkin ya. Dan juga mendekatkan diri dengan dosen dan juga sharing-sharing dengan teman-teman karena memang di Taiwan ini, khususnya di Mingchi University of Technology, mereka sangat open for discuss. Kayak kita bisa bebas berdiskusi dengan para dosen, dengan teman-teman lainnya, teman-teman kelas, bahkan para senior juga sangat open. Jadi itu sangat membantu Komala sendiri di sini untuk mengejar materi dan juga materi dengan hal-hal baru di term-term baru di bisnis seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu sedikit aktivitas Komala saat ini di sana, apa yang mungkin ada proyek kah atau ada kegiatan yang diikuti makanya stay lebih lama, karena kan kita tahu Komala ini baru selesai ya, maksudnya baru sudah wisuda untuk program fast track-nya tapi masih stay di sana. Kebetulan saat ini memang mendapat tawaran untuk menjadi asisten project dari dosen advisor saya sendiri, itu menjadi asisten peneliti, dan juga dari official international affairs-nya, Office International Affairs, itu ada asisten project untuk menjadi storyteller ke library di Taiwan dan juga ke elementary school di Taiwan. Oke, luar biasa sekali ya, berarti menjadi salah satu mahasiswa Undiksa yang mendapat kepercayaan tersebut. Nah, kalau boleh tahu seperti apa dukungan dari universitas tentunya dan juga dosen untuk Komala mengikuti program ini? Meskipun misalnya sudah menyelesaikan studi di Undiksa, tapi kan universitas dan juga dosen-dosen di sini tentu masih mengawasi seperti itu ya dalam mengikuti program fast track selama ini. Iya, betul sekali. Jadi berbicara mengenai dukungan dari Undiksa itu memang sangat terasa. Jadi, mulai dari tahapan persiapan sebelum keberangkatan ke sini sampai hingga saat ini Komala bahkan belum pulang itu beberapa kali ada dosen yang sangat care, jadi menanyakan bagaimana kabar di sini, proses perkuliahan dan lain sebagainya. Dan dosen-dosen juga sangat terbuka dan suportif untuk mendukung kami mahasiswa Undiksa untuk terus maju dan berkembang. Lalu kalau di MCUT sendiri itu dosennya juga memang peduli juga. Mungkin sama, kurang lebih sama ya dengan di Undiksa karena jiwa dosen mungkin ya. Jadi untuk membantu mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda itu ya memang terlihat dan sangat terasa.
Oke, nah karakteristik dosennya hampir-hampir mirip seperti itu ya, yang sangat Mm-mm. mengayomi mahasiswanya. Lalu, kalau untuk metode pembelajaran selama di sana, kalau boleh tahu mungkin bisa di-spill sedikit, apakah sangat terasa perbedaannya proses pembelajaran selama di MCUT dengan di Undiksa, meskipun jenjangnya berbeda, tentu metodenya Mm-mm. berbeda, tapi adakah yang mungkin Komala sangat rasakan, ternyata seperti ini perbedaannya gitu, antara Undiksa dan juga di MCUT? Oke, kebetulan karena pengalaman Komala kuliah di Undiksa itu diawali dengan daring ya, jadi agak susah juga dan perbedaannya sangat mencolok. Kalau di MCUT itu metode pengajarannya lebih aplikatif dan berbasis diskusi, bisa dibilang seperti itu. Dan di MCUT ini mahasiswa sangat dituntut untuk aktif, berpikir kritis, dan kami juga di-encourage untuk sering terlibat dalam proyek-proyek nyata, misal based on case dan lain sebagainya. Kalau misalnya karena perbedaan jenjang juga ya di S1 kemarin itu masih cenderung teoritis. Jadi untuk membangun fondasi-fondasi agar bisa kita aplikasikan nanti di dunia nyata. Jadi seperti itu. Itu perbedaan yang mungkin membuat saya lebih terbuka dan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja nantinya. Oke, ya jadi itu perbedaannya ya, base project lebih banyak dan juga sharing atau diskusinya. Nah, terus Iya, betul. adakah pengalaman atau momen yang paling berkesan yang Komala rasakan selama mengikuti program ini di MCUT? Oke, kalau momen yang paling berkesan ya, itu karena di Undiksa, di Bali kemarin, saya memang sering menjadi host dalam berbagai event. Di MCUT ini juga saya dipercaya menjadi MC dalam kegiatan internasional di kampus ini. Jadi menurut saya ini momen yang sangat berharga karena saya bisa mengasah keterampilan public speaking di lingkungan multicultural dan juga bisa menunjukkan bahwa mahasiswa dari Indonesia juga bisa tampil dengan percaya diri dan sangat lugas. Seperti itu. Oke, ada kegiatan semacam pertukaran budaya mungkin atau penampilan budaya dari masing-masing negara dari mahasiswanya, karena kan di sana banyak mahasiswa internasional juga tadi Komala sempat singgung. Oh iya iya. Jadi beberapa kali juga kami sharing cultural exchange. Jadi kami melakukan pertukaran budaya. Itu juga tahun lalu saya sempat ikut project dosen juga untuk exchange dari Balinese Cultural Exchange. Itu ke sekolah-sekolah mereka akan belajar tari Bali, memakai baju kebaya, baju tradisional Bali, dan bahkan ada belajar sedikit kata bahasa Bali. Oke, jadi ada misi pertukaran budaya juga ya yang dijalankan Iya, selama di sana. Oke, nah kira-kira apa dampak terbesar yang Komala rasakan setelah mengikuti program Fast Track ini? kalau dampak yang paling terasa itu mungkin lebih mandiri ya Kak. Jadi karena di sini apa-apa tuh sendiri dan mungkin lebih open minded, kayak terbuka secara budaya, lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Selain itu juga wawasan saya dalam bidang manajemen dan bisnis inovasi juga mungkin bisa dikatakan meningkat dengan sangat pesat. Dan karena beberapa kali juga ikut kompetisi dan ikut beberapa project yang saya kerjakan dengan tim, dan mungkin itu bisa jadi bagian dari pengembangan pribadi dan akademik saya. Itu yang paling terasa impactnya. Oke, nah terus apa kesan Komala terhadap penyelenggaraan program ini yang dilakukan oleh Undiksa? Saya sangat mengapresiasi dari langkah Undiksa yang sangat-sangat bisa dikatakan progresif dalam membuka jalur fast track ini, Kak. Karena menurut Komala, program ini bisa membuktikan bahwa Undiksa ini memang benar mendukung mahasiswa untuk terus berkembang di tingkat global dan memang disiapkan
mahasiswa ini disiapkan untuk bersaing secara internasional. Oke, mungkin bisa di-sharing apakah ada rencana ke depan yang Komala akan lakukan setelah program ini berakhir? Maksudnya benar-benar mungkin balik ke Bali atau ada rencana lain mungkin tetap stay untuk lanjutin karir di sana atau gimana? Kalau untuk program harapan ke depan ya, plan ke depan itu mungkin akan balik ke Bali dulu, meniti karir. Kalau untuk stay di sini kayaknya lumayan susah karena memang harus menggunakan bahasa Mandarin kalau mau bekerja di sini. Jadi memang perlu waktu untuk menguasai bahasanya dulu. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke Bali dulu, pulang ke Indonesia. Mungkin akan bekerja di Bali ataupun di Indonesia. Oke, mungkin terakhir Komala ada hal yang ingin disampaikan kepada Undiksa mungkin dan juga harapannya terkait dengan penyelenggaraan program Fast Track ini di Undiksa. Oke, pertama mungkin saya berharap program ini bisa terus diperluas, program Fast Track ini, baik dari segi jumlah mitra universitas luar negeri. Karena tadi disebutkan, Komala pernah dengar sudah membuka hubungan dengan Prancis ya, kalau nggak salah. Ya. Oke, dan juga mungkin dari pilihan program studi maupun pembekalan awal bagi mahasiswa, karena akan sangat baik jika ada lebih banyak workshop persiapan akademik dan juga mungkin dari pembelajaran bahasa sebelum mereka diberangkatkan. Dan saya juga berharap lebih banyak mahasiswa Undiksa yang benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, karena ini bukan hanya tentang pendidikan, tapi juga tentang bagaimana kita membentuk karakter dan juga kesiapan kita menghadapi tantangan global. Dan Komala berharap semoga program ini terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lain di Bali ataupun di Indonesia. Dan mungkin itu saja dari Komala harapannya. Dan untuk mahasiswa Undiksa tetap semangat dan ambil semua kesempatan yang ada karena kesempatan tidak datang dua kali. Oke, terima kasih banyak Komala karena sudah mau sharing pengalamannya selama ikut program Fast Track di MCUT, seperti apa yang menjadi harapan Komala, tentunya menjadi harapan kita bersama ya kalau program Fast Track ini bisa tetap berjalan, bahkan bisa ditingkatkan lagi dan dikembangkan bukan hanya bersama MCUT, mungkin dengan universitas-universitas lainnya yang ada di luar Indonesia, agar semakin banyak mahasiswa Undiksa juga yang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dirinya, membuka wawasan mereka ke tingkat global, karena tidak dipungkiri bahwa tuntutan zaman sekarang itu mengharuskan kita mampu bersaing di dunia global seperti itu. Seperti yang Komala tekankan juga bagi seluruh mahasiswa Undiksa dan juga mahasiswa lain mungkin di sana, anak-anak muda yang menyaksikan video ini, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan yang kalian miliki karena kesempatan itu tidak datang dua kali seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Komala, terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di-like dan juga ditinggalkan kolom komentar jika ada saran, masukan maupun pertanyaan. Dan untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, silakan di-subscribe dulu dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari kami. Dan jangan lupa juga untuk men-share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya agar semakin banyak mahasiswa yang termotivasi dan terpanggil untuk mengikuti program internasional yang ada di Undiksa. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh